tinggalin, gue bakal gangguin lu terus. Saya bilang gini, nggak ada siapapun orang yang bisa nyuruh gue buat ninggalin Allah gue. Walaupun lu setan sekalipun, saya bilang gitu. Nggak ada yang bisa nyuruh gue buat ninggalin Tuhan gue. Sorry bang ya. Ya nggak apa-apa. Jadi kayak bukan saya yang ditindih, saya yang nindiin. Oke. Gitu. Jadi gini, tangan kanan dia, kenapa saya bisa bilang saya nindiin orang gitu, nindiin sesuatu? Karena tangan dia gini bang, tangan dia nih, tangan kanan dia di leher saya, tangan kiri ngebekep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horor yang dia alamin selama tinggal di kontrakan angker di daerah Jati Asih, Bekasi selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor yang gue bilang ekstrim banget. Horornya nggak habis-habis, ya lu bisa bayangin lah ya. Dan ya di sebelah gue udah ada Po Susi. Halo Po. Halo bang. Wih, thank you Po ya udah datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain bang. ini. Po Susi ini sahabat lonceng nih, penonton setia Lonceng Misteri dan akhirnya berani buat nyeritain kejadian ini. Itu kan Empo tinggal di sana sama keluarga ya berarti ya, sama siapa? Sama suami? Suami sama anak bang. Oke, itu selama 5 tahun Po. Kenapa nih Po banyak banget ngalamin kejadian horor 5 tahun kok tahan? Ntar penonton pasti banyak yang kok nggak pindah aja, kok ngapain masih di situ, udah tahu angker, udah tahu banyak kejadian ini itu, kenapa nggak pindah? Kenapa Po? Yang buat saya bertahan sampai 5 tahun di situ, pertama gini bang, buat cari rezekinya enak. Oke. Pertama. Yang kedua, setiap saya ngalamin kejadian itu, saya selalu berpikir besok gue bakalan pindah. Tapi ketika besok pagi, besok siang, lupa. Oh gitu. Dan itu berjalan selama 5 tahun itu. Jadi aneh, ya? Setiap malam saya ngalamin, saya selalu punya pikiran buat besoknya pindah. Tapi ketika hari pagi, siang, itu hilang, pikiran kayak gitu tuh hilang. Oke, itu setiap mau pindah lupa lagi dan terus berlanjut berulang sampai 5 tahun akhirnya, dan banyak banget ini kejadian horornya. Gue jamin juga kejadian-kejadian ini nggak habis-habis. Dan ya tahan dulu nih Po ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena gue jamin video malam ini bakal serem banget, bakal bikin kalian merinding. Dan buat sahabat lonceng nih yang belum kepencet nih tombol subscribe-nya, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Yaudah Po, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Jadi awal tahun 2012 tuh bang, kalau nggak salah ya. Saya baru punya anak yang pertama tuh. Itu kalau nggak salah masih umur 1,5 tahun gitu. Tadinya kita ngikut orang tua nih, tinggal sama orang tua gitu. Cuma karena kita mikir gini, kita udah punya anak ya, mau nggak mau harus mandiri gitu. Akhirnya kita carilah kontrakan tuh. Cari kontrakan di sekitaran Jati Asih. Masih daerah Bekasi bang. Kita nyari, udah dapet. Akhirnya kita pindah tuh. Itu masih ini kontrakan, cuman daerah kampung gitu bang. Jadi padat penduduk gitu. Oh rame ya? Rame gitu. Di perkampungan gitu. Cuma ini rumah yang mau saya tempatin ini posisi gini bang. Di jalan, di depan rumah ini cuman buat motor. Kiri kanan doang, jadi gang gitu. Okay. Jadi nggak jalan gede, jalan gang. Terus di samping saya ini makam keluarga.
Ada berapa makam di situ? Banyak. Oh banyak ya? Karena itu wakaf ya, wakaf buat keluarga orang kampung situ gitu. Gitu. Cuma kalau saya pribadi sih ngelihatnya nggak masalah gitu, karena kan orang kiri kanan deket rumah tetangga itu, bahkan kontrakan yang mau tempatin pun itu kiri kanannya berjejer gitu bang, tetangga mepet-mepet ya rumahnya. Itu saya pikir kan makam di tengah-tengah perkampungan. Jadi itu nyelip di antara rumahnya Mbak Susi sama rumah yang lain. Benar gitu. Jadi saya pikir kan kalau makam, area makam di tengah perkampungan warga nggak mungkin iseng lah gitu kan, karena kan itu lalu lalang orang lewat kan gitu. Udah akhirnya kita pindah ke situ. Alhamdulillah tuh warga baik-baik bang, ramah-ramah tuh warganya gitu kan ya. Kita baru pindah pun banyak yang datang. Dari mana gitu kan, tinggal sebelumnya di mana gitu. Jadi kayak say hello gitu sama tetangga baru. Sampai akhirnya malam di situ saya masih berantakan tuh, masih beresin gitu kan. Terus udah mau malam nih, udah kira-kira jam 11. Ada suara tuh bang dari belakang rumah. Suara anak ayam. Biasa bang, namanya anak ayam ya. Saya pikir peliharaan warga kali gitu kan. Tuh awalnya tuh malam pertama cuma kayak dua anak lah itu ya, dua apa sih saya bilangnya tuh, cuma 2 anak ayam lah gitu kan ya. Terus malam berikutnya sama, pokoknya batasnya tuh mulai dari jam 10. Selalu jam segitu? Selalu. Pokoknya udah jam 10 tuh udah mulai kiek, lama-lama rame. Sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12? Terus saya pikir, kok kemarin suaranya dikit gitu ya, sekarang banyak gitu. Ya udahlah. Saya belum mau tahu tuh bang, belum mau kepo gitu kan. Tetap biasa, aktivitas biasa. Sampai seminggu tuh. Kayak makin hari, makin malam, makin banyak itu anak ayam. Gitu. Sampai di malam ke-7 tuh rame banget suaranya bang. Jadi kayak anak ayam dikumpulin, kayak tempatnya kecil, anak ayamnya banyak gitu bang. Kayak berisik banget, gitu, kayak dikasih makan lah gitu, berisik banget gitu kan. Sampai kalau pas malam itu tuh saya jujur saya terganggu. Terus saya punya niatan, coba besok pagi saya lihat, ini anak ayam siapa gitu. Sampai pagi, cuman itu begitu doang ya, suara doang tuh bang. Besok paginya saya nanya sama yang depan rumah nih, saya bilang gini sama yang depan rumah nih, si Empok Mawar ya, saya namanya Mawar aja saya panggilnya gitu. Pok Mawar gitu. Apa lu gitu. Lu ini kan anak saya Lulu bang. Jadi panggilan anak gitu. Apa lu gitu. Pok saya mau nanya dong gitu. Apa gitu. Di belakang saya apaan sih gitu. Lah di belakang lu mah kebon katanya gitu. Kebon apa? Kebon tempat buang sampah gitu. Ada ini ya, ada yang merah ayam ya, saya bilang gitu. Waktu itu mah ada, cuman sekarang kayaknya kagak dah katanya gitu. Masa? Iya itu emang punya siapa sih? Piaraan siapa? Tuh punya Pominah. Pominah ini posisi rumahnya, jadi saya di atas, dia turun gitu bang. Keseling makam doang. Oh iya. Jadi ini saya nih, ini saya. Terus jalan turun, agak turun, ini dia di sini. Nah tengah-tengahnya makam nih. Gitu. Pas saya lagi ngomong kayak gitu, Pominahnya lewat. Nah nih katanya tanya aja nih sama orangnya gitu. Ngapa lu ngomongin gua katanya? Kagak, saya mau nanya gitu. Apa? Nanya apa katanya? Itu di belakang saya, emang Pominah miara ayam? Saya bilang gitu. Miara? Kata dia gitu. Masih? Enggak. Udah 3 bulan. Masih ada? Enggak, udah gue jual. Kata dia gitu. Tapi anaknya mah ada kali, saya bilang gitu. 2 biji, 3 biji mah nggak ada. Oh iya, gue minta maaf ya. Kata itu kandang ayam belum sempat gue pindahin. Kata dia gitu. Karena emang jujur kontrakan itu baru jadi bang. Dan saya penghuni pertama di situ. Jadi kan masih bangunan baru ya? Bangunan baru. Makanya dia bilang, oh iya gue minta maaf ya. Ini kandang ayam belum sempat gue pindahin gitu. Udah nggak apa-apa, saya mah nanya doang, kata sih gitu. Saya nanya doang nih gitu. Nah ini yang depan nih, Pak Mawar nih.
Emang ada apaan sih lu? Gue tiap malam selama gue pindah sampai seminggu gue di sini, tiap malam tuh bunyi. Gue selalu dengar bunyi anak ayam ngotek gitu, kiak-kiakan sebelah gitu. Dia pada lihat-lihatan tuh bang, si Empo Mawar nih sama Pominah lihat-lihatan. Bohong lu. Kalau gue bohong masa gue nanya sih itu ada anak ayam apa kagak di belakang. Saya bilang gitu kan. Udah sekarang gini aja dah, kalau lu nggak percaya, ayo gue anterin. Kata Pominah nih, biar lu nggak ragu, biar lu yakin kalau kandang ayam gue itu kosong, ayo gue anterin kita lihat bareng-bareng. Soalnya itu kandang ayam udah 3 bulan kosong. Saya penasaran tuh bang, saya ngikut tuh, ngekor belakang dia. Ngelewatin makam dong, karena emang tanah makam gitu yang dilewatin gitu bang. Yeah. Nih kandang ayam lo lihat, bener bang. Posisinya tuh kandang ayam tuh udah nggak lazim ditempatin. Jadi pada kayunya tuh udah rapuh. Di situ baru masalahnya gue tiap malam dengar suara anak ayam. Dia bilang gitu kan. Kalau ini kandang nggak ada isinya, itu anak ayam siapa? Cuman saya nggak mau berpikir macam-macam. Kali warga sini ada yang merah ayam selain Pominah nih, saya bilang gitu. Sekarang gini gue tanya, lu dengernya dari mana? Dari belakang rumah. Ya berarti kalau belakang rumah di sini doang. Itu anak ayam apa dong berarti? Kalau emang kandang itu kosong, anak ayam tiap malam selama seminggu ini bunyi, itu apa? Saya bilang gitu. Itu mah udah pasti katanya. Pasti apa? Ya pasti udah itu mah. Kalau bunyi anak ayam mulu, ayamnya nggak ada apaan gitu. Terus saya nanya nih sama Mpok Mawar nih yang depan rumah. Apaan sih Po maksudnya dia? Saya bilang gitu. Kuntil, langsung digituin. Dia langsung nembak tuh bang, kuntil katanya gitu. Kuntil apaan? Saya masih gitu bang, masih bego. Kuntil anak. Nah, di situ bang saya. Buseng, kuntil anak kata saya gitu. Udah besok mah bakar kandangnya, kata saya gitu ya. Ini saya minta izin sekarang nih ya, besok mah kandangnya udah hancurin aja. Pengen tahu nih, masih ada nggak suaranya kalau kandangnya udah hancurin, kata saya gitu. Ya akhirnya dia ngomong nih sama lakinya nih. Dihancurin tuh hari itu juga bang. Pas 2 malam aman. Aman tuh bang. Karena kan mungkin rumahnya udah nggak ada ya. Nggak ada suaranya tuh. Cuman posisi kan gini bang. Saya tuh kontrakan 2 pintu. Yang saya tempatin tuh kalau berhadapan saya sebelah kanan. Sebelah kiri kosong bang. Jadi yang sebelah kiri ini yang pas banget wakaf. Pas banget makam. Itu kosong. Oh. Gitu. Jadi emang baru saya doang yang nempatin nih sebelah kanannya gitu. Karena mak saya gini, jangan ngambil yang kiri makam banget. Iya. Deket banget, minimal lu kehalang 1 rumah lah. Benar. Gitu kata mak nih. Walaupun di sini warga padat, minimal lu jangan mepet banget ke makam. Jeda 1 pintu lah gitu dari makam gitu. Saya ikutin akhirnya saya ngambil yang kanan kan. Nah itu selang 2 malam dari kejadian anak ayam itu. Pagi-pagi 5:30 saya bangun tidur. Itu ada suara jepitin kuku tuh bang. Suara orang jepitin kuku. Cetak tuh. Tapi kayak kukunya tuh keras banget bang. Cetek gitu. Kayak keras banget tuh kuku. Itu suaranya dari mana bang? Dari rumah yang kosong. Saya pikir gini, udah ada yang nempatin kali. Malam mungkin saya tidur ada yang pindahan. Kalau gitu, kalau saya kan orangnya nggak mau aneh-aneh dulu gitu bang. Itu udah ada. Saya bangunin suami nih. Bang, itu ada suara orang motongin kuku tuh, cetekin kuku gitu. Udah ada yang ngisi kali sebelah. Saya bilang gitu kan. Nggak tahu, tuh kata suami gitu kan. Saya penasaran tuh, buka pintu. Saya lihat tuh, jendelanya masih kosong bang. Nah kalau ada orangnya kan pasti kan jendela ada tirainya gitu bang. Ada hordeng lah, dipasangin hordeng kalau ada orangnya kan. Ini enggak, kosong. Saya turun ke bawah ke rumah yang punya kontrakan nih. Saya tanya kan, Bu warung. Itu sebelah saya ada yang nempatin, ya udah. Belum, katanya. Kenapa? Beneran belum. Udah ada yang manjer.
udah ada yang manjerin. Cuma dia mau nikah dulu di kampung. Nanti abis nikah, sebulan dia baru pindah ke sini. Berarti posisi masih kosong nih sekarang. Kosong. Saya naik lagi ke atas. Bilang sama suami ini, dia udah bangun. Gue barusan turun nih dari bawah gitu. Nanya ke ibu gitu. Nanya apaan? Ini nanya samping. Gue nanya nih, itu yang samping udah ada yang ngisi belum? Katanya udah ada yang ngisi. Ya udah tuh enak nggak iseng gitu tuh kata suami gitu. Masalahnya yang ngisi itu baru manjer dan dia mau masuk tuh nanti sebulan lagi nunggu dia nikah. Berarti posisi masih kosong. Terus tadi yang gue dengar apa ya? Enggak udah itu mah. Biasa kalau rumah kosong. Tuh kata suami gitu. Iya kali kata saya gitu. Udah. Enggak cuma di situ bang. Sampai akhirnya waktu itu saya udah berapa bulan ya di rumah itu ya. Belum setahun bang, masih hitungan bulan sih. Waktu itu malam Jumat, gerimis, maghribnya gerimis tuh. Jadi waktu itu nih tetangga lagi pada ngobrol tuh di depan saya tuh, di depan teras saya. Ibu-ibu biasa gitu yang deket-deket doang gitu. Ngobrol, ngalor ngidul, terus ada yang nyeletuk begini. Malam Jumat ini ya, katanya gitu. Iya, emang apa? Kata saya gitu. Nggak ngapa-ngapa, katanya. Iseng bet ah. Kata dia gitu. Kagak lah, kata saya gitu. Isengin apa sih? Gitu. Emang ini malam Jumat apa sih? Malam Jumat Kliwon, gitu. Kliwon, iya iseng banget tuh ya. Itu baru jam 9 bang. Lagi ngomong kayak gitu, lakinya keluar. Yang depan pintu, depan rumah saya nih. Lakinya keluar tuh si Mamang. Baru mau nyamperin, ada yang melesat bang. Hah? Ada yang melesat cuma sekilas, cepet banget gitu. Terus lakinya kan anak lakinya baru keluar dari pintu pisan kan ya, dia ngeliat, apaan itu gitu. Apa-apa dia kan jadi pada gaduh gitu, jadi pada berisikan. Apaan sih, Mamang lihat apaan sih? Kata saya gitu. Itu katanya barusan ada yang terbang katanya di atas genteng loh gitu. Tapi mbak nggak lihat ya? Kan saya posisi lagi di teras lagi pada duduk. Nah terus si Mamang ini baru keluar dari itu. Dia bilang gitu. Apaan tuh? Gitu dia langsung begitu. Nah kita kan sontak ya. Apaan gitu. Itu katanya ada yang terbang barusan. Tapi nggak nakut-nakutin dia? Enggak. Kalau itu enggak. Itu doang. Enggak sampai di situ. Asik gitu. Sampai akhirnya waktu itu sore bang. Sore kisaran jam 5. Kisaran jam 5 itu udah di hari yang berbeda ya bang ya. Jeda berapa lah, ada semingguan mah dari kejadian yang terbang itu. Ini anak saya udah saya mandiin sore nih bang, udah saya mandiin, udah cakep saya bedakin gitu. Nah terus namanya biasanya kan kalau anak kecil habis mandi mimi gitu ya, tidur gitu. Nah saya posisi kan saya cuma berdua nih di rumah gitu. Kalau anak tidur kan saya nggak ada kegiatan gitu. Akhirnya anak saya tidur nih di ruang depan nih bang, di ruang TV gitu. TV-nya juga masih TV ini bang, nggak kayak cakep kayak sekarang. TV cembung, layar cembung tuh. Anak tidur, saya foto tuh iseng-iseng. Saya foto. Pas saya foto, anak saya berdua ya. Anak saya berdua bang di foto itu. Penasaran ya, saya zoom ya. Cuman samar. Berdua bang. Padahal tuh menjelas-jelas dia tidur sendiri. Coba saya foto, saya lihat foto, saya keluar nih. Saya keluar, saya nanya tetangga, si Mamang ini nih yang depan rumah. Kebetulan dia lagi nongkrong, lagi ngopi di rumahnya kan. Saya ke rumahnya gitu kan. Cuman, ya elah bang, cuman ngelangkah doang gitu kan. Mang, kata saya gitu. Apa lu? Mang lihat dah. Ini apaan ya Mang ya di foto? Kata saya gitu. Nggak apa emang? Katanya gitu. Enggak deh, ini lihat aja dah apaan. Dia lihat sama dia. Lah ini lagi kapan? Tadi barusan. Lagi ngapain? Lah ini anak saya lagi tidur. Saya iseng-iseng saya foto. Nah ini hasil foto nih ada ginian Bang. Kata saya gitu kan. Anak saya jadi berdua. Ini apaan ya Mang? Itu belum kelar saya ngomong begitu tuh tetangga nyamperin tuh. Yang dari atas tuh. Ada apaan sih? Katanya gitu. Lu lihat dah. Ini apaan ya katanya.
nih lo lihat nih, katanya Yok, ini apaan nih Yok, katanya gitu. Lah, dia serem katanya gitu. Di mana ini? Ini katanya di rumah dia. Nunjuk ke saya tuh si mamang itu. Di rumah lu, Po? Iya, lagi kapan ini? Barusan. Akhirnya satu-satu pada datang kan tuh bang, satu-satu nanyain. Akhirnya HP saya kan dari tangan ke tangan, ke tangan, ke tangan gitu kan. Itu menurut si mamang itu, sosok yang dipoto itu pocong bang. Cuma yang anehnya, kalau pocong itu kan di mana-mana ya putih bang. Dia enggak. Kain kembang-kembang. Lalu mukanya gosong. Jadi ada kuncupnya tetap. Ada kuncupnya tetap, terus lehernya pun keikat tetap. Cuma mukanya nih angus sebelah. Gitu, angus sebelah, terus matanya di sini udah nggak kelihatan nih, matanya hitam. Udah bolong. Itu nggak transparan ya? Agak transparan gitu ya, fotonya tembus ya? Jadi fotonya tuh abstrak gitu, abstrak. Jadi cuma samar-samar doang, nggak jelas banget penampakannya enggak gitu. Cuman kelihatan. Kelihatan. Kalau buat jelas banget enggak. Cuman emang kalaupun sekilas emang kelihatan. Gitu. Jadi anak saya kan jelas nih fotonya. Di samping dia ada samar-samar. Cuman pas di zoom ya gitu. Cuman kembang-kembang. Kapannya dia tuh. Saya nggak tahu kembang-kembang itu motif kembang apa darah, saya nggak ngerti dah. Iya. Yang penting ada kayak bercak-bercaknya. Bercak merah gitu. Gitu. Cuma dari situ anak saya udah mulai sering sakit tuh. Mungkin ini ya bang, apa namanya? Kalau kata saya sih mau pinter ngomong ya. Bocah kan biasa umur setahun setengah kan ngomongnya belum jelas banget gitu. Mau pinter ngomong, kalau saya sih mikirnya gitu ya. Cuman memang bentar-bentar sakit, bentar-bentar diare, bentar-bentar, pokoknya gitulah, ada aja gitu. Sampai satu ketika suami saya kerja, anak saya mendadak sakit tuh bang. Saya nelpon abang saya nih, yang di Pekayon, yang di rumah emak itu abang sepupu ya. Saya bilang gini, Cak bilangin mak gue dong, anak gue sakit, kata saya gitu. Terus udah kelar ngomong, kata emak nih, saya suruh ke sono gitu. Tengoklah sama adik saya, tuh. Tengok, udah sampai rumah Pekayon, kata emak gini, udah lu nginep aja. Gitu. Anak lu lagi sakit, udah nginep aja, jangan tidur di sana katanya. Saya bilang, tapi mak, saya habis masak tadi pagi, belum ada yang makan. Saya bilang gitu kan, atuh kalau nggak ada yang makan mah mau bajir sayang, kata saya gitu. Ya udah bawa kemari aja, kata mak nih. Bawa kemari ya, iya kalau bawa kemari mah pasti ada yang makan, kata mak gitu kan, daripada di sono kan basi, kata mak gitu. Ya udah, sama siapa ya, kata saya gitu. Ya Cak anterin gue Cak, Cak ini abang sepupu saya bang. Mana Del, katanya. Sononya kontrakan, saya bilang gitu. Ngapain? Ngambil makanan, saya nggak ada yang makan, kata saya gitu. Kalau di sini mah terserah, kata saya gitu ya, siapa aja yang makan gitu. Akhirnya dianterin tuh bang, sama abang saya tuh dianterin. Sampai depan rumah, saya buka pintu, tuh, kunci kan saya buka tuh. Saya masuk, saya bilang gini, masuk Cak, kata saya gitu. Jadi saya buka pintu nih, nggak kunci nih, buka pintu, saya dorong, saya langsung masuk, saya nyuruh abang saya nih, masuk Cak. Saya bilang, abang saya masih di luar bang. Saya beresin makanan, saya masukin ke rantang gitu. Abang saya nggak mau masuk tuh. Saya bilang, masuk apa bentaran? Saya bilang gitu. Ya udah gampang katanya. Beresin aja udah apa yang mau dibawa, kata abang saya gitu. Dia tetap di luar rumah sambil dia kayak ke arah makam gitu bang, ngeliat gitu. Emang kebetulan abang saya bisa ini gitu, bisa ngeliat maksudnya. Udah kelar, balik lagi saya ke emak gitu kan. Nah di tengah jalan saya ngomong kayak gini sama dia, lu sombong banget sih nggak mau masuk, mentang-mentang kontrakan gua jelek, kata saya gitu kan. Orang mah jangan kayak gitulah, hargain kayak gua, kata saya gitu. Yang ngopi dulu kayak apa dulu, kayak abang saya ngomong gini bang, lu jangan salah paham Del, bukannya gua nggak mau masuk ke rumah lu, lah terus apa? Gimana gua mau masuk? Orang ada yang jagain di depan pintu.
Makanya dia nggak bisa masuk dia. Siapa sih yang jagain? Orang gue doang sendiri. Saya bilang gitu ya. Apa gue buka pintu gue langsung ke dapur. Beresin makanan. Siapa yang jagain? Iya lu mah langsung masuk ke dapur. Tapi itu ada yang jaga depan pintu gede betul. Kata abang saya tuh. Lu jangan nakut-nakutin gua. Saya bilang gitu. Gua gak nakut-nakutin. Suatu saat dia bakal nampak di depan lu. Jangan gak mau gua. Gak berani, kata saya gitu. Biarin aja kalau emang dia ada. Tapi gak usah nampak, saya bilang gitu. Enggak, dia bakalan nampak di depan lu. Kata dia gitu, kata abang saya tuh. Udah. Akhirnya nginep tuh. Saya bilangin suami ya, nginep di emak gitu. Suami pulang ke rumah mak saya. Jadi malam itu kan kontrakan kosong tuh bang. Sampai berapa hari itu kalau nggak salah 3 hari. 3 hari kontrakan nggak saya tempatin. Sampai anak saya sehat saya baru pulang. Anak saya sehat saya baru pulang tuh. Jadi pas posisi suami libur bang. Hari Sabtu. Pulang pagi gitu. Pulang pagi ke kontrakan, beres-beres. Saya namanya rumah udah berapa hari ditinggal kan bang ya, kotor gitu kan. Saya beres-beres juga, masak gitu kan. Sampai di malam Seninnya tuh bang. Malam Senin ceritanya, saya kan gini ya, kalau suami libur tuh saya biasanya jalan-jalan muter-muter kampung bang. Gitu, sama bocah gitu ya. Ceritanya mah nyenengin bocah dah gitu, muter-muter kampung gitu. Pas pulang, kebetulan saya noleh gitu. Karena kan gini bang, nanjak, ini makam, ini langsung rumah saya gitu kan. Jadi pas saya nengok begini, ya emang pas saya turun dari motor, suami buka pintu, ya kan, saya gitu, nengok ke arah pohon beringin, ada yang berkibar-kibar, bendera bang. Bendera, nggak tahu udah bendera apa gitu ya. Cuma saya perhatiin tuh, bendera. Emang ada bendera? Kayaknya nggak ada gitu. Masa sih? Bendera kali kata saya gitu. Coba besok lihat. Tapi dibilang bendera tuh tapi jadi gerakannya gini bang. Wah, nggak ada angin tapi bergerak dia. Gitu. Congcong ya dia. Nah gitu. Putih. Iya kayak zup. Gitu. Kalau bendera kan setahu saya paling dia kalau kena angin ke sana. Dia kayak singkap doang gitu loh kalau bendera. Iya, kalau bendera kan. Kalau dia gini. Ya. Jadi dia kayak sing naik turun. Kayak saya penasaran. Tuh. Di pohon beringin tuh Bang ya. Dan pohon beringinnya itu nggak main-main Bang, gede banget pohonnya. Gitu. Udah malam itu skip. Pagi-paginya saya penasaran kan. Saya nggak bisa tidur tuh Bang. Apaan sih itu ya? Perasaan nggak ada bendera di pohon beringin gitu. Pagi-pagi mau buang sampah. Buang sampah kan saya muter tuh Bang ke belakang rumah kan. Ngelewatin makam tuh. Ngelewatin makam gitu. Saya liatin semalam gua ngeliat bendera di pohon beringin ini. Nggak ada Bang. Bener nggak ada bendera? Nggak ada bendera, emang nggak ada bendera. Makanya kan pas malamnya saya bilang, emang ada bendera ya? Perasaan nggak ada gitu. Dan pagi-pagi saya penasaran, saya sambil buang sampah, saya pastiin emang nggak ada. Sampai akhirnya waktu itu kan adik saya gini Bang, adik saya tuh ada study tour Bang dari sekolahan. Study tour dari sekolahan. Jadi posisi sekolahan dia sama rumah emak tuh jauh, lebih dekat ke kontrakan saya gitu Bang. Jadi dia mutusin gini, nelpon saya, "Pok, lu udah tidur belum?" gitu. Itu posisi jam 10. Kenapa emang? Saya bilang gitu. Ini ada saya nih Gun ya, Gun namanya. Kenapa emang Gun? Saya bilang gitu. Gue mau mampir ke rumah lu, gue mau pulang ke rumah emak. Udah kemalaman. Ini gue masih di jalan. Dia bilang gitu. Gue nginep di rumah lu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kata saya gitu. Sama siapa? Sama temen. Dia bilang gitu. Gue boleh bawa temen nggak? Bawa. Udah. Sampai akhirnya tuh jam 1 dia nelpon Bang. Adik saya tuh nelpon lagi, "Pok, gue udah mau nyampe." "Iya," gitu. "Lu belum tidur kan?" "Belum," gitu. "Ya udah, jangan tidur ya. Gua
bentar lagi nyampe nih, gue udah mau deket sekolahan, dia bilang gitu. Ya udah, saya tungguin tuh bang. Saya tungguin, setengah dua adik saya sampai sampai rumah, ngetok-ngetok. Saya bukain pintu tuh. Nyampe juga, kata saya gitu ya. Iya, abang udah pulang? Udah, kata saya udah tidur, kata saya gitu ya. Berdua doang. Iya gitu. Rumahnya di mana dek? Saya nanya temannya nih. Rumahnya di mana dek? Di Cikunir teh. Cikunir kan lumayan jauh tuh bang. Ya udah nginep aja, besok pagi baru pulang, kata saya gitu. Udah masuk, udah saya suruh masuk tuh anak 2. Saya balik lagi nih ke kamar tengah. Lu kalau mau minum apa ambil aja di belakang, saya bilang gitu. Iya katanya. Ternyata pas saya tidur nih menurut pengakuan adik saya nih ya. Menurut pengakuan adik saya. Pas saya ke kamar tengah, itu nggak lama, setengah jam. Nggak setengah jam sih, cuma 20 menitan dari saya masuk ke ruang tengah nih. Ada yang masak di dapur. Dipikirnya adik saya tuh saya nyiapin makan buat dia berdua. Nah adik saya ngomong begini nih sama temennya. Lu lapar katanya gitu. Iya gue lapar. Udah tenang, mpok gue lagi masak katanya gitu. Karena emang suara masak tuh bang. Padahal posisinya tidur. Udah ditungguin saya nggak keluar. Ditungguin 5 menit, 10 menit nggak keluar. 15 menit dari suara berisik itu sepi ya. Dari suara masak itu sepi tuh. 15 menit ditungguin. Saya nggak nawarin juga nih. Akhirnya adik saya mau ke kamar mandi. Mau buang air kecil. Dia lewat kamar tengah, yang namanya kontrakan kan nggak ada kamarnya nih bang nih, cuma seket-seketan doang gitu ya. Seket-seketan. Saya tidur bang. Adik saya bingung. Bukannya masak, kok tidur pules banget gitu. Dia ke dapur nih. Kalau masak otomatis berantakan ya, pasti ada sisa. Iya. Di kompor gitu. Bersih. Karena saya kebiasaan gini bang, saya biasain kalau mau tidur semua apapun tuh alat rapi bersih gitu bang. Udah akhirnya dari kamar mandi dia ke depan lagi nih, ke ruang depan nemuin temennya. Dia ngomong gini adik saya, lu tahu nggak tadi lu dengar kan ya suara masak katanya di dapur. Iya emang apa? Lu mikir nggak siapa yang masak? Empok lu kan katanya. Gue juga mikirnya empok gue. Terus empok gue tidur. Lah, siapa yang masak? Kagak tahu gue. Gue lihat di dapur kagak ada makanan. Bersih dapurnya empok gue. Dia tidur aja tidur. Kata adik saya gitu ya tidur. Tidurnya tuh telungkup bang, tengkurap. Mungkin dia hindarin rasa takut tuh ya. Tidur tengkurap. Saya kebangun tuh. Berapa menitnya? Jedanya 20 menit bang. 20 menit dia tidur, saya kebangun. Mau buang air kecil, tapi saya dengar suara berisik di depan. Dengar suara kayak anak kecil gini bang. Gitu. Kayak anak kecil tuh loncat-loncatan gitu bang. Maksudnya kayak main apa sih, dingklik gitu. Gitu. Saya pikir gini, nih bocah udah pagi bukannya tidur. Udah tahu dari mana-mana capek, saya bilang gitu kan, bukannya tidur. Ya, saya bangun, saya nggak langsung ke kamar mandi, saya ke depan dulu nih ngeliat dia. Pas saya lihat itu kan posisi lampu mati ya, saya kalau tidur kan lampu mati bang. Pas saya lihat dia mah tidur telungkup berdua-dua temennya. Tapi anak kecil tuh lagi ngeloncat-loncatin dia kakinya. Kelihatan anak kecil? Kelihatan, karena kan posisi gelap. Kelihatan anak kecil lagi loncat-loncat di kalau tengku depan gini bang, kaki kayak agak ngangkang gitu ya. Nah itu di sela-sela kaki. Saya nggak bisa ngomong, dia yang ngebelakangin saya. Anak kecil itu. Jadi kayak lagi asik banget nih, kayak lagi ngeloncat-ngeloncatin gitu kan. Dia ngebelakangin saya, cuman astagfirullahaladzim gitu. Saya nggak berani bersuara tuh udah. Nggak, buang air kecil pun nggak jadi. Langsung hilang begitu aja bang. Saya balik lagi ke ruang tengah, saya tidur udah. Itu bocah masih. Sampai akhirnya saya nggak dengar apa-apa udah gitu.
Pakai baju apa dia, bocahnya? Posisi gelap ya bang ya. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Cuman kalau dari belakang perawakan cowok, anak cowok. Anak cowok ya, rambutnya pendek ya? Pendek. Gitu. Pakai celana panjang sih. Seingat saya celana panjang dia. Oh enggak, yang bugil banget? Enggak. Ya? Bukan kayak tuyul sih ya, bang, bukan. Dia anak biasa. Anak biasa, celana panjang, kaosnya dikedalamin. Besok paginya bang, baru ngobrol. Pagi-pagi saya sediain sarapan sambil ngopi. Dia ngomong begini, adik saya ngebuka duluan nih. Pok, rumah lu lumayan juga ya? Gitu. Lumayan gimana? Lu kan semalam nawarin gua makan ya? Gua bilang gua udah kenyang. Dia bilang gitu. Terus, lu masak nggak? Kagak lah, gua tidur. Kata saya gitu. Ada yang masak, Pok? Masak, kata saya. Iya, demi Allah, dia demi Allah. Ya udahlah, kata saya gitu. Jangan ngomong sama emak, takutnya ntar emak kepikiran, kata saya gitu. Ya udah. Akhirnya pulang tuh bang, dianterin sama suami saya kan. Pulang tuh. Nggak sampai di situ bang, terornya masih berlanjut. Jeda berapa bulan gitu. Kayak posisi gini, adik saya lagi itu mah. Dia lagi. Dia pulang dari sekolahan tuh. Mampir main bola futsal. Mampir ke rumah saya, numpang mandi bang. Posisi saya berdua doang sama anak saya. Lu dari mana? Kata saya gitu. Habis main futsal gua, katanya gitu. Terus bang mandi gue ya, katanya gue gerabet, kata dia gitu. Mandi sana. Ada siapa di dalam? Nggak ada, kata saya gitu. Kan emang saya kan kamar mandi tuh nggak ada pintunya bang. Saya hordengin sendiri itu bang. Adik saya mandi, saya di luar ngomong anak saya nih. Dia keluar mandi, pakai baju buru-buru. PA bet lu po. Saya digituin. Apa sih? Lu gua lagi mandi, katanya masuk baik. Hah? Padahal saya waktu dia mandi sih di luar. Bohong lu. Ngapain sih gua bohong? Ya kali gue adik sendiri, kata saya gitu ya, mau ngapain, kata saya gitu. Gue lagi mandi nih. Ada yang ini bang, jadi nyingkap gitu hordengnya. Oh, ada yang gitu. Jadi hordeng kan ketutup rapat tuh, disingkap gitu bang. Ngerti nggak sih bang bahasa singkap? Iya, digeser gitu. hordengnya dibuka. Iya, digeser gitu. Dan katanya nggak buka. Disangkanya saya. Makanya dia kelar mandi langsung ke depan marah-marah sama saya. PA lu, saya dikatain PA sama dia. Sekarang suami saya nih, dia kan selama ini nih saya ceritain begini-begini dia nggak percaya nih bang. Nah kebetulan nih dia pulang kerja bang. Pulang kerja jam 1. Malam nih? Malam, dia mah pulang jam 1 mulu. Suara motornya tuh biasanya nih ya, saya nyiriin dia pulang kan, suara motornya kan khas banget gitu ya, kedengerannya ya. Biasanya pelan gitu. Ini tiba-tiba kayak orang digas sekencang-kencangnya gitu bang. Digas sekencang-kencangnya. Langsung motor mati depan pintu. Ngotok pintunya gini bang. Duk 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 duk. Buka duk 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 gitu. Saya baru buka kunci gini dia langsung didorong dari luar bang. Mungkin saking takutnya kali. Dorong dari luar sampai pintu kebanting gitu. Ke tembok gitu. Lu kenapa sih pulang kerja? Kata saya gitu. Udah salah, kata dia gitu. Masukin motor lu bang, cepet. Tutup. Ini orang kenapa ya? Kata saya gitu kan. Udah. Pintu saya tutup, saya kunci. Saya ke belakang nih, ngambil air. Saya kasih minum. Saya liatin tuh bang. Mukanya takut banget. Saya tanya, lu kenapa bang? Saya bilang gitu. Jadi gini bang, maaf saya potong dulu. Ini kan saya, ini yang depan rumah nih, yang pemawar. Nah di samping ini rumah tingkat bang. Rumah tingkat. Saya sering lihat di situ tuh bocah duduk kalau tengah malam. Cuman nggak ada palanya. Bocah, tapi nggak ada palanya. Duduknya itu di balkon bang, kayak mau jatuh ke bawah, uncang-uncang. Cuman saya skip diem karena percuma saya cerita nggak ada yang percaya. Disangkanya saya ngada-ngada, ntar sangkanya saya ngarang cerita bohong gitu kan. Ternyata dia nemuin bang. Dia nanya gitu kan. Yang lu sering bilang rumah si ibu I gitu ya.
Kenapa? Anak kecil? Iya. Lo ngeliat? Iya gua ngeliat. Anak kecil? Bukan. Apa yang lo lihat? Tadi ini gua nikung, dia bilang gitu. Karena kan tikungan nih bang, tikungan, jalan baru nanjak. Tanjakan itu pas rumah si Ibu I itu tuh. Jadi rumah Ibu I ini pas banget depannya wakaf, Ya, makam, ngadepin banget, ya. nah ngadepin banget Seberang-seberangan dia, ya. gitu. Pas banget dia nanjak. Apa yang lo lihat sama? Pala. Pala. Jadi di apa sih bang? Balkon gitu ya, gini. 1:30 malam ngapain pala? Udah sepi, udah suara jangkrik doang. Sedangkan saya ngelihat bocah yang nggak ada palanya. Nah dia ngeliat palanya, suami saya tuh ngeliat palanya nggak ada badannya. Gila. Jadi kayak pala aja ketaruh gitu. Pala. Jadi kayak apa sih bang? Tembok teras nih gini-gini Iya, ya? tembok teras. Teras nih, balkon nih. Ya udah pala di atas. Kalau emang bocah ada badannya, seenggaknya badannya terlihat, kelihatan gitu maksudnya ya. Ini palanya doang Pala ya? doang. Kayak ditaruh ya? Makanya dia ngegas motor sekencang-kencangnya. Sampai suatu hari suami saya mau mandi nih bang. Suami saya mandi. Colokan air tuh kita kan kalau mau nyalain air tuh bang, kita nggak ada yang namanya otomatis bang ya. Jadi nyolok dulu tuh. Nah, nyolok dulu mesinnya. Nyolok dulu mesin air gitu. Itu padahal mesin air nggak ngapa-ngapa bang. Saya baru banget nyolokin. Saya cabut. Giliran suami saya mau mandi, tangannya kering bang. Kalau basah mah saya percaya dia kesetrum ya. Karena tangan basah. Tangan kering. Nyolokin. Langsung ngejerit. Setrum. Padahal belum lama nih, baru 5 menit saya nyolokin, nggak ngapa-ngapa. Kebantingnya juga kayak bukan orang kesetrum biasa gitu bang. Kayak dilempar. Sampai ke ruang tengah dia jatuhnya. Dari dapur. Kenapa bang? Kesetrum gua, kata dia gitu. Udah minum, saya kasih minum. Emang ngapain bisa kesetrum? Tangan lu basah, saya bilang gitu. Baru basah, ke kamar mandi aja belum. Terus dia nggak percaya tuh bang. Pas badannya udah enakan, ditelusurin tuh kabel. Mungkin ada kabel koslet kali ya? Nggak ada. Tapi pengakuan dia tuh belum nyolok gitu bang. Belum masuk ke lubang itu ya belum masuk. Tapi dia ngerasa kesetrum. Udah kebanting duluan. Aneh banget. Makanya kan sekarang lu percaya. Kalau di rumah ini kita nggak bertiga. Ada, saya bilang gitu, rajin sholat. Kata saya gitu. Ya udah katanya gitu. Sampai suatu kejadian, nih malam nih. Dia pulang 1:30. Tuh. Pulang 1:30. Saya siapin makan, saya bilang gini, ya udah lu tidur ya jagain bocah, saya bilang gitu. Lu mau kemana? Gue mau nyuci, besok kan pagi tinggal jemur nih, subuh ya. Jadi kan saya siangnya tuh tinggal masak lauk doang gitu bang, maksudnya kerjaan saya tuh nggak terlalu banyak gitu pas siang. Jadi dia tidur, saya ke kamar mandi, ngerendam cucian. Saya sikat-sikat nih, iseng kan saya tuh, sepi banget gitu ya. Saya nyetel itu bang, apa sih kalau banyolan Betawi bang, topeng bokir, tau gak sih? Lenong gitu. Lenong, lenong jantuk gitu ya. Gitu. Saya sambil ngucek-ngucek gitu bang. Baru juga 2 biji bang, baju saya kucek. Pas lagi lawakan apa gitu, oh yang ini, yang kereta lewat tuh. Yang dia bilang jembatan merah gitu. Jadi dia tuh lagi lawakannya lagi tektokan sama Mponori tuh, Haji Bokir tuh. Emang saya juga lucu gitu ya, lagi lawakan begitu. Lah saya belum ketawa, udah ada suara ketawa duluan bang di belakang rumah, gitu. Geli banget suaranya. Ini saya panik ya, tangan masih busah, kaki masih busah. Saya bangun, saya ke ruang tengah, ke kamar tengah nih. Saya bangunin suami saya. Bangun bang, bangun, kata saya gitu. Ngapa? Gue ada yang nawain.
nih anterin gue yuk, gue mau cuci kaki, cuci tangan. Udah dianterin. Kagak berhenti di situ bang, jeda 2 malam doang. Jeda 2 malam doang, lagi-lagi nyuci. Emang dasarnya saya mah tambeng bang. Mau ditawain mau apa gitu, kalau kata orang Betawi mah ongkoh baik. Gitu. Hayo aja. Hayo aja saya mah. Nah gini, yang kayak tadi saya bilang, kamar mandi kan pintunya nggak ada pintunya nih. Saya cuma pakai hordeng itu yang tipis tuh bang, yang putih, filtras ya. Nah filtras tuh. Itu saya copotin. Lagi nyikat nih bang, nyikat baju. Gini bang, serg gitu tuh. Jadi muka saya ketutupan filtras bang, hordeng yang tipis itu. Terus saya kibasin, dah gitu. Nyikat lagi, ngucap, taruh, ambil lagi cucian, nyikat lagi. Turun lagi nih ke muka 2 kali, saya kibasin lagi. Yang ketiga kalinya langsung serem gitu bang. Saya kayak dikurungin daster gitu. Terus gini, ini apaan sih gitu. Jadi berjeda saya ngomongnya. Ini apaan sih? Nggak ada apa-apaan. Tapi filtras kan udah saya copotin. Saya kan tadi pikirannya tuh filtras yang ngeganggu kan. Nggak ada. Filtras kan di bak rendeman. Filtras nggak ada. Nggak ada. Makanya kan saya berjeda. Ini apaan sih? Sebelah sini itu apaan ya? Oh iya, filtras gue direndam. Lah ini apaan? Yang ngerubin muka saya. Di situ cuma saya udah mulai berani. Itu nggak kabur lagi saya bang. Udah cuek ya? Kayak bodo amat mendingan lu bantuin gue nyuci. Kata saya gitu. Daripada lu gangguin gue. Gitu. Udah mulai itu bang. Jadi nyali itu udah mulai terasah gitu bang. Capek banget gue digangguin mulu. Kalau gue takut dia makin menjadi gitu. Nggak berani itu. Kelar itu menyuci kelar bang. Malam itu udah terlewatkan. Jeda lagi 2 minggu. Saya lihat jam. Oh iya, lumayan udah jam 2 nih. Gitu. Ngapain ya? Nanggung saya ke kamar mandi nih bang, ngambil wudhu. Ceritanya mau sholat malam nih bang. Sholat, keluar dari kamar mandi nih, kok tebel ya ini saya gitu. Berasa tebel gitu. Cuman, bodo amat udah gitu, bodo amat deh. Udah, sambil sholat. Ini di sepanjang saya sholat nih bang, kan sholat tahajud witir ya. Ngedehem bae bang di belakang saya. Gitu. Cuma fokus, tapi suara ngedehem ya. Mau nggak fokus, takutnya ada apa nih di belakang gitu kan. Nah, lanjutin aja dah, walaupun nggak fokus ya gitu kan. Gitu. Kelar sholat, salam, saya nengok ini, apaan ya? Salam lagi yang kedua, udah, siap doa bentar. Pas saya nengok, di motor bang, lagi duduk ngebonceng, pocong. Lu bonceng? Iya, duduk di motor saya ngebonceng. Duduknya gini bang, maaf ya, nih, gini, gitu. Kan dia keikat gini. Bangun, buka mukena. Ya Allah ya Tuhan, lo ngapain duduk di situ? Tapi udah bang, pas saya tanya gitu tuh, lo ngapain duduk di situ? Hilang, langsung jadi kayak asap ke bawah angin gitu bang, hilang. Udah dari situ saya bacain aja dah, siapapun, Fulan bin Fulan, binti Fulan, Al-Fatihah, biar tenang, dah gitu. Saya pikir udah ya, karena itu ada 3 mingguan, hampir mau sebulan tuh bang, nggak ada, tenang, aman tuh, aman. Ternyata enggak, masih ada. Itu posisi waktu itu saya malamnya lupa, cuma waktu itu jam 12, lagi-lagi kejadiannya pokoknya pas pertengahan malam terus bang. Saya tidur udah lelap nih bang, udah nyenyak. Tiba-tiba saya dikagetin sama suara kayak orang ngegoreng minyaknya panas bang.
Ngegoreng minyaknya panas. Minyak panas, terus kita kayak goreng tempe, sreng gitu. Yang kayak kena percikan air, Nah, gitu kaget. Ya. Langsung bangun tapi nggak langsung duduk bang. Bangun malah apaan tuh gitu. Tapi pas begitu saya bangun, saya nggak bisa bergerak. Oke, ketindihan. Kayak rep-rep ya. Ketindihan. Rep-rep. Tapi mata saya fokus ke dapur. Karena emang sumber suara ada di dapur bang. Saya liatin. Minyak panas. Terus kayaknya aktivitas dia tuh rame gitu bang. Ini mata udah nggak, badan nggak bisa bergerak tapi mata fokus. Ada apa di situ? Bebacaan kelihatan tuh bang. Jadi kan saya naruh bumbu nih di tembok pintu nih bang. Jadi ini dapur, ini tembok, ini buat naruh bumbu, terus rak piring. Yang nempel di tembok. Nempel, gitu. Itunya kan wastafel nih, yang tembok kamar mandinya kan buat wastafel nyuci piring. Situ. Kelihatan bang, dia ngambil garam, ngambil penyedap rasa. Cuman tangannya nggak gini. Jadi gini bang, maaf ya. Nih. Cuman ngejuntai. Lengan tangannya. Ambil. Habis itu di kamar mandi bang, suara air keran. Nyuci piring. Saya di situ udah ngeblank, udah nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa nyaksiin aktivitas di depan saya. Dan aktivitas itu nggak bisa saya saksiin full ya, karena kan kehalang tembok kamar bang. Jadi cuma lewat pintu dapur nih. Iya. Tangannya doang yang bergerak gitu. Sampai akhirnya saya teriak bang, Allahu Akbar. Saya teriak Allahu Akbar. Gitu saya. Kaki nendang gelas jatuh. Ini kayak yang saya rasa badan saya keikat semua keras, nih wah gitu. Jadi kayak rantai tuh lepas gitu bang, bisa gerak lemes. Saya lemes, cuman saya nggak mau nggak mau ngelewatin kesempatan itu. Saya ngambil sapu lidi nih. Saya bangun, saya jalan pelan-pelan ke arah dapur. Niat saya kalau emang masih ada mau saya geprak gitu bang, pakai sapu. Tapi pas sudah saya gini, bawa saya intip, bersih dapur saya bang, nggak ada apa-apaan. Gila. Padahal itu dari tadi centang-centang ngulek, ngasih bumbu. Itu nggak berjeda, maksudnya nggak dia udah berhenti, saya baru itu enggak, itu dia masih aktivitas bang. Tuh. Ada satu kejadian yang nggak pernah gue lupa sampai sekarang bang. Kalau menurut gue sih itu lebih dari ekstrim ya. Waktu itu siang jam 2. Posisi siang jam 2. Gue tidur siang sama anak tuh bang. Begitu anak pulas, tiba-tiba, ini gue kayak rep-rep bang. Gitu, gue kayak rep-rep. Gue kayak nindiin sesuatu gitu bang. Kayak nindiin. Jadi kayak bukan saya yang ditindih, saya yang nindiin. Oke. Gitu. Jadi gini, tangan kanan dia, kenapa saya bisa bilang saya nindiin orang gitu, nindiin sesuatu? Karena tangan dia gini bang. Tangan dia nih. Tangan kanan dia di leher saya. Tangan kiri ngebekep. Tahu nggak? Yang nindiin saya itu ngomong apa? Tinggalin sholat. Kalau lu nggak ninggalin sholat, gue bakal ganggu lu terus. Itu dia sambil ngebekep, sambil ngomong gitu ya? Ini saya nih, dibekep gitu. Dia di kuping saya, dari bawah. Tinggalin sholat. Kalau lu nggak tinggalin, gue bakal gangguin lu terus. Saya bilang, tuh gue jadi mellow ya. Saya bilang gini, nggak ada siapapun orang yang bisa nyuruh gue buat ninggalin Allah gue. Walaupun lu setan sekalipun, saya bilang gitu. Karena itu keyakinan gue, itu agama gue. Allah itu Tuhan gue. Nggak ada yang bisa nyuruh gue buat ninggalin Tuhan gue. Sorry bang ya. Ya nggak apa-apa. Ya gue bilang gitu. Tapi gue nggak suka lu sholat, apalagi di tempat gue. Dia bilang gitu? Iya. Kalau lu nggak mau ninggalin sholat, lu bakal gue gangguin terus.
Terus saya bilang, ini tapi bukan mulut ya bang, jadi kayak batin gitu. Iya. Batin yang Kayak ngomong gitu, tektokan batin. tektokan batin itu. Gue nggak peduli, walaupun lu gangguin gue, sampai gue kenapa-napa, gue nggak bakalan ninggalin Tuhan gue. Berarti lu siap perang sama gue, dia bilang gitu bang. Gue bukan nantang, gue nggak siap. Cuma kalau buat gue ninggalin Tuhan gue nggak bisa. Kita sama-sama makhluk, gue tahu kita sama-sama makhluk. Kata saya gitu. Jadi kayak bahasa saya tuh lancar banget gitu bang ngomong sama dia walaupun saya nggak bisa ngomong gitu. Ya karena dibekap ya. Bekap. Jadi di fisik ada nih nyata. Gini, Heeh. mata saya mendelik gitu melotot karena saya nafas gitu bang, nggak bisa nafas gitu. Tapi Tapi di batin batin, saya ngomong. di batin itu ya ada pembicaraan itu ya. Suara itu bang, Suara perempuan, apa? Perempuan ya? perempuan, Oke. tapi suaranya berat, Oh. suaranya berat serak. Sampai akhirnya udah mau mati banget saya bang, nggak bisa napas tuh. Saya cuma ngomong kayak gini, ya Allah, hamba ikhlas kalau memang kejadian ini bakal ngambil nyawa saya ikhlas. Karena mati hidup saya cuma Engkau yang berhak ngambil. Udah abis itu saya cuma bilang ini bang, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, saya syahadat bang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hilang langsung bang. Makanya sampai sekarang mungkin buat selamanya juga saya nggak bakalan lupa kejadian itu bang. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya, langsung lepas ya. Sorry bang ya, ini di di akhir cerita gue. Nggak apa-apa mbak. Berarti ini masih keinget banget ya, masih emosional banget ya waktu itu ya. Cuma sayangnya saya belum sempat nanya dia siapa? Iya, nggak ditanya ya. Nggak ditanya, karena saya nggak sempat kepikiran ke situ bang. Dan dia pun nggak memperkenalkan namanya. Dia nggak memperkenalkan. Ya posisi ini kejadian terakhir berarti sampai akhirnya lu pindah ya Iya. dari kontrakan itu. Dan pindahnya pun bukan karena itu ya. Bukan sih sebenarnya, Bukan karena ya. konflik aja sih. Karena konflik sama ya ada lah ya Ada orang sekitar lah, lah ya. iya. Bukan karena kejadian horor. Bukan. Oke. Dan ini ya gua salut sih sama lu, Po. Berarti ya lu mampu bertahan bertahun-tahun sampai Iya. anak lu TK kan? TK dari umur 1,5 tahun. Ya dengan gangguan yang gitu dahsyat lah gue bilang. Dan gue mau nanya nih, Po. Iya. Sosok yang itu yang masak berarti? Jadi gini, yang masak itu ya. Ini sedikit story ya bang ya. Jadi pas waktu malam kejadian itu langsung skip gitu kan. Besok paginya gue nanya sama yang depan rumah nih bang. Semalam ada yang gangguin gue gitu. Siapa? Ada yang masak jam 12. Ibu-ibu berdaster gitu ya. Masak di mana? Di dapur. Mukanya kelihatan? Enggak, dia ngebelakangin gua rep-repan. Saya bilang gitu ya. Boleh tahu enggak story ini? Kata gua gitu bang. Kontrakan ini atau siapa? Bukan story kontrakan sih. Jadi lu tahu enggak gitu? Maksudnya sosok ini sebelumnya sering muncul enggak? Ganggu warga. Apa cuman gua doang yang diganggu? Akhirnya karena pertanyaan saya itu keluarlah jawaban. Gini ya lu katanya. Maaf nih sebelumnya gitu. Sebenarnya dari keluarga gua nih, bibi gua ada yang mati beranak. Sebenarnya dalam artian mati. Waktu lahiran meninggal. Oke. Sama anaknya juga. Terus saya bilang gitu. Lu tau nggak pohon beringin ini? Kenapa? Lu pernah ngecek nggak pohon beringin itu adanya di mana? Setahu gua pohon beringin itu tumbuh di tengah-tengah makam. Posisinya di perut makam. Lu tahu itu makam siapa? Makam siapa emang? Itu makam bibi gua yang mati beranak. Tapi dia ganggu lu nggak? Dia jahat nggak? Enggak. Kalau buat jahat enggak. Cuma gua terganggu sama aktivitas dia aja. Saya bilang gitu. Karena gue lagi enak-enak tidur, tiba-tiba gue harus dengar suara masak macem-macem segala, ngulek, cuci piring apa. Gue dierap-erap nggak bisa gerak, saya bilang gitu kan. Itu ngeganggu menurut gue, saya bilang gitu. Kalau emang dia mau aktivitas, oke, tapi jangan berisik, biar gue nggak denger, saya bilang gitu. Ya mungkin gini kali ya lo. Dulu kan dia meninggalnya mati beranak nih, posisi kan
Dia lahiran meninggal. Nah sekarang selama ini nih tetangga nggak ada. Maksudnya walaupun ada tapi nggak deket gitu bang. Ada yang punya anak kecil tapi lingkupnya nggak deket sama dia. Agak jauh ya. Agak jauh gitu. Mungkin dia pikir dia punya temen. Yang baru punya anak. Baru punya anak kecil. Jadi dia menganggapnya katanya kalau kayak kita mah punya tetangga baru. Perkenalan. Itu jawaban Simpo depan nih. Saya ke Pekayon, saya ngomong ke abang saya tadi itu bang. Yang dia mau masuk dihalangin. Saya bilang sama kayak gitu. Gue digangguin sosok perempuan bla 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 bla. Jawabannya sama bang. Gini Del, saya nggak bilang itu mati beranak ya. Saya nggak, misalnya walaupun saya udah dapat jawaban itu maka mati beranak, saya nggak ngomong nih sama abang saya. Ya. Tetap saya rahasiain. Abang saya gini, itu di situ ada yang mati beranak Del. Padahal saya udah tahu nih bang, saya udah tahu karena saya udah tahu dari empok ini. Cuman saya nggak ngomong ke abang saya gitu. Masa sih kata saya gitu? Iya, itu di situ entah itu yang mana makamnya, entah itu yang mana rumahnya, itu ada yang mati beranak. Dia waktu lahiran meninggal ke anak-anaknya. Kalau lu mau tahu, lu tanya dah sama warga setempat, sama keluarganya dah. Lu tanya, bener apa enggak? Kelihatan gua. Karena yang gua lihat, iya, dia nggak jahat, dia seneng ada lu di situ karena dia ngerasa ada yang sama sama dia. Bahkan anaknya pun sama. Sekarang kalau di dunia manusia mungkin tadi kayak ada kaitannya gitu bang, yang anak kecil ngeloncat-ngeloncatin adik saya. Mungkin itu anak dia. Iya, ada benang merah ya. Ada benang merahnya tuh. Itu kan kuburan di tengah-tengah pemukiman ya. Dan sebelumnya Empok kayak udah mulai terbiasa sama gangguan-gangguan itu. Empok pernah nanya nggak sih sama tetangga-tetangga sekitar, kok cuma Empok yang diganggu, apa mereka juga ngalamin gangguan? Empok pernah dengar nggak sih satu cerita yang menurut Empok ini gila banget ceritanya yang dialamin sama tetangga sekitar? Entah tukang apa lewat, tukang bakso, entah tukang apa, ada nggak ya, Empok? Iya. Karena kan ini dari tadi benar-benar kayak gangguannya nih ke Empok. Bener-bener ke saya terus gitu. Jadi saya ada di satu titik, saya ngerasa jenuh tuh bang. Gua bosan banget. Gue digangguin mulu, gue harus cari tahu nih tempat apa ini dulunya yang gue tempatin sekarang sama itu. Lagi-lagi sumber terpercaya saya itu yang depan rumah bang. Itu aja ya. Karena emang dia tahu segalanya. Warlock situlah pokoknya udah lama di situ. Udah tahu situ. Cuman emang orangnya agak metal bang. Si Empok Mawar ini metal orangnya gitu. Jadi emang kalau ngomong emang gitu. Jadi nggak ada yang dilebih-lebihin, nggak ada yang dikurangin. Ya kalau misalkan kayak keluarga dia ada yang meninggal mati beranak, ya dia sebut kayak gitu. Pokoknya nggak ada yang ditutupin. Nggak ada yang ditutupin dari saya gitu. Sampai akhirnya saya tanya, dulunya nih tempat apa sebelum dibangun rumah yang gue tempatin nih? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, dulu ini kebun asalnya. Kebun apa? Kebun pisang, pohon salak, rambutan, disebutin sama dia, tempat pembuangan sampah juga, tempat bocah nongki juga, nokip, mabok gitu. Tempat ngecak togel juga. Buset. Dulu kan masih zamannya togel bang ya. Terus ada satu peristiwa nggak? Ada. Jadi itu dulu bocah make sampai overdosis. Baru mau dibawa ke rumah sakit, meninggal di situ. Sampai akhirnya saya terjebak sama teman. Itu yang bikin saya berkonflik. Dan saya memutuskan untuk keluar dari situ. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mpok Suci ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alami di kontrakan angker di daerah Jati Asih Bekasi. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian terus di kolom komentar. Dan Mpok Suci ini juga nih punya salon ya Po ya? Salon. Salon rambut gitu ya? Apa? Pokoknya salon kecantikan. Salon kecantikan. Ya? Cuman lebih basicnya lebih ke sulam alis bang. Nah, jadi buat sahabat lonceng nih bisa banget nih ya kalau mau nyulam alis atau pakai jasanya Mpok Susi nih bisa nih Po ya? Kita bisa kok dipanggil Jabodetabek, luar pulau juga bisa, luar Jakarta, misalnya luar daerah bisa. Luar Jabodetabek bisa ya? Bisa. Itu ngubungin Po gimana nih caranya? Mau ke Instagram atau kemana nih? Di IG ada, kita di TikTok juga ada. Oke, Instagram Mpok apa Po? Bisa kasih tau nggak sama sahabat? Sep Studio.
Oke, Set Studio nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat yang mau jadi narasumber datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya dan klik link yang ada di bio Instagram kita itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Po Susi. Po, thank you Po ya udah nyeritain. Makasih banyak Thank you, Bang. Po. Nih alhamdulillah Bang ya. Biasanya gua cuma jadi penonton di Lonceng Waduh, Misteri. Karena sekarang gua cerita. ada di sini, gua jadi narsum. Alhamdulillah. Nah, ayo nih penonton lonceng yang lain yang tinggal di Jabodetabek yang punya cerita horor epik, jangan sungkan nih main ke sini. Cerita-cerita sama seperti Po Susi ini ya Po ya. Ya siap. Biar kita saling berbagi pengalaman Betul. horor ya. Thank you Po ya udah datang ke sini. Sama-sama Bang. Dan ya. Makasih banyak. Akhir kata gua Gilang Ahaditya izin pamit. Susi Izin pamit juga. pamit. Bye bye.